Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rodotul Ilmi. Di sini saya bersama dengan narasumber yang fenomenal. Ya, saya biasa memanggilnya Pak Ferry. Gimana kabarnya Pak Ferry? Ya, alhamdulillah baik Mbak. Nah, sudah terlihat dari auranya yang sehat jasmani dan rohaninya. Iya iya. Nah, di era sekarang ini penggunaan media sosial sudah banyak diakses, mulai dari kalangan anak-anak bahkan sampai orang tua. Nah, kira-kira menurut Pak Ferry ini lebih banyak nilai positifnya atau nilai negatifnya? Gimana Pak? Gadget ya. Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alifia baik? Ya, alhamdulillah. Oke. Ini Mbak Alif, untuk gadget sendiri memang pada saat ini bukan hal yang luar biasa, tapi hal yang biasa. Bahkan kalau dulu orang menganggapnya gadget itu sebagai barang yang mewah, memang sekarang mewah sih, tapi apapun itu karena kebutuhan saat ini banyak didampingi, bahkan apapun disertakan dengan yang namanya gadget. Jadi untuk kepemilikan atau apa ya, maksudnya orang mempunyai gadget itu seakan-akan sekarang itu wajib, gitu ya. Bahkan dari semua kalangan, dari semua sektor, baik pendidikan, usaha dan sebagainya, itu sudah melalui penggunaan gadget untuk apa ya, kalau usaha ya untuk usaha, kalau sekolah untuk sekolah. Apalagi di zaman sekarang ya, bahkan di era pandemi yang kemarin, namanya kemarin ya, itu bahkan semua kegiatan itu melalui yang namanya gadget ya, terutama sekolah lah, itu juga membutuhkan gadget. Bahkan dari orang tidak punya sampai yang punya itu semua wajib, bukan wajib sih, gimana ya, maksudnya pokok harus ada gadget gitulah, entah itu pinjam atau sebagainya. Jadi akan pentingnya gadget saat ini di era sekarang, semua manusia itu tidak terlepas dari yang namanya gadget. Bahkan kalau kita presentase, kalau kita teliti mendalam, wah ini gimana ya, jangan begitu mendalam lah. Bahkan manusia itu katakanlah 80% itu sudah bisa terakses. Anggapannya sebagian contoh ringan, manusia itu seakan-akan sekarang seperti robot, kan gitu ya Mbak Alif ya. Jadi karena dengan memiliki gadget, semua berarti harus wajib memiliki akun. Ya, jadi yang namanya akun itu kan memang wajib ya, untuk yang namanya gadget mesti yang harus untuk bisa mengakses atau menggunakan media gadget ya harus ada akun untuk mendasari sebagai kepemilikan gadget tersebut. Nah, saya katakan seperti robot, kenapa? Manusia tidak bisa lari kemana-mana ya, dengan namanya akun, lari kemanapun masih bisa terlacak oleh yang namanya akun tersebut ya. Jadi gadget ini ya katakan penting ya penting, tidak ya tidak. Kalau orang tua, mungkin orang-orang tua sekarang yang zaman dahulu belum pernah apa ya, yang belum pernah
Bahkan sampai sekarang memang orang-orang tua itu ada yang belum mengenal gadget, seperti anak sekolah, usaha dan sebagainya. Bahkan yang namanya gadget itu dibutuhkan untuk memudahkan segala urusan kan gitu. Ada yang namanya akun, orang bisa berkomunikasi dari jarak jauh, itu memang awalnya dasarnya gadget seperti itu. Kalau sekarang gadget, dulu kan ponsel, ya, yang gadget yang berawal dari alat komunikasi untuk menyampaikan informasi kan gitu ya. Ya sekedar pesan, bahkan lewat suara dan sebagainya. Sekarang gadget itu semua sudah teknologinya, bahkan fiturnya sudah katakan melebihi batas manusia kan gitu ya. Kalau dikatakan negatif positifnya ya tergantung sih. Maksudnya dengan gadget komunikasi lebih lancar, komunikasi lebih cepat, tidak menunggu waktu lama, bahkan dalam hitungan detik orang sudah bisa mengakses informasi, menyampaikan, bahkan menerima. Ya, kalau dikatakan negatif ya bisa saja dengan kemampuan yang dimiliki gadget, kemampuan negatif ya, misalnya untuk hal-hal yang katakan pencurian. Kalau pencurian dulu dengan manual bisa mencongkel rumah dan sebagainya, kalau sekarang bisa dengan mengakses, bahkan ada yang namanya hacker ya gitu ya, hacker. Nah, bahkan katakan hacker itu konotasinya kan, karena memang kebanyakan hacker itu menggunakan hal yang negatif, katakanlah mencuri data. Ya kan, tetapi kalau sekarang saya ngomong gadget di kalangan usia, khususnya anak-anak yang tidak tahu apa-apa, yang awalnya belum mengenal gadget, itu sudah dikenalkan oleh orang tua kan gitu ya. Dari usia ya anak kecil lah, dia menangis dikasih handphone, dikasih ponsel, sudah diam. Tapi penggunaannya ya hanya sekedar untuk hiburan gitu ya. Terus kalau lanjut ke usia yang lebih ke remaja atau dewasa, ya mungkin bisa untuk kebutuhan pribadi seperti akses informasi, sekolah, usaha dan lain sebagainya kan gitu ya. Kalau orang tua bahkan ya enggak begitu sih ya, tapi kebanyakan ponsel atau gadget ini dimiliki, digunakan oleh kalangan anak remaja dan dewasa. Bahkan sekarang saya tadi bilang di awal saya ngomong tadi, manusia seperti robot ya, bahkan semua asik dengan gadgetnya sendiri, dengan masing-masing gadget dimiliki. Bahkan istilahnya semua berlomba-lomba, bahkan untuk memiliki gadget itu katakan bisa dikatakan wajib lah ya, apalagi ya sekolah itu sudah menggunakan gadget untuk media sarana sekolahnya. Ya negatif positifnya ya tergantung dari sebagian user atau yang menggunakan gadget itu sendiri. Jadi dengan gadget ya bisa digunakan untuk kegiatan hal negatif, bisa positif ya bisa. Sekarang apa yang tidak bisa kan gitu ya. Bahkan kalau orang tua dulu mengistilahkan ada kata-kata kalau di bahasa Indonesia kan anak kecil tahu apa gitu. Kalau sekarang bagaimana? Ya, kalau sekarang bagaimana? Jadi bahkan
bisa kata-kata tersebut kembali kepada si orang tua. Orang tua tahu apa sekarang. Jadi setidaknya penggunaan gadget ya seyogyanya digunakan seperlunya sesuai kebutuhan gitu. Demikian. Kalau di sekarang ini ya yang saya lihat anak remaja-remaja, bahkan kadang pun saya juga sering melakukannya gitu kan. Remaja sekarang ini ketika misal ya kita ngobrol seperti ini, tapi si teman-temannya itu ada yang lebih asik sendiri dengan gadgetnya. Nah terus gimana sih cara mengurangi, maksudnya meminimalisir ketergantungan atau kecanduan gadgetnya itu? Untuk meminimalisir penggunaan gadget yang berlebihan gitu ya. Gini, awal munculnya gadget entah di tahun berapa saya juga kurang begitu paham, ada istilah yang dikenal dengan yang namanya pubing. Iya, pubing itu adalah, Mbak Alif tahu pubing itu apa? Belum tahu. Ya. Ini sempat muncul istilah pubing itu karena adanya gadget ini. Pubing itu kalau saya sempat membaca itu terlalu asik dengan gadget, istilahnya seperti itu ya. Jadi itu menjadi fenomena, Mbak Alif ya. Tapi sekarang fenomena pubing itu sekarang sudah mulai maksudnya hanya penggunaan kata, penyebutan kata itu sudah jarang dikeluarkan gitulah. Tapi fenomena pubing itu sendiri itu masih marak sampai sekarang. Pubing itu asik dengan ponselnya sendiri. Jadi apa yang disampaikan Mbak Alif tadi, bahwasanya bagaimana dengan kegiatan anak muda yang nongkrong bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, ya bukan anak-anak remaja dewasa, bahkan orang tua juga gitu, sudah mulai terserang yang namanya penyakit pubing atau fenomena pubing. Asik dengan ponselnya sendiri, bahkan dengan asiknya menggunakan gadget tersebut, interaksi secara langsung itu sudah tidak ada, bukan jarang, tidak ada. Ya ada beberapa memang orang jagongan ngobrol ya untuk biar apa sih tujuan kita ketemu tujuan ngobrol untuk apa ya, setidaknya gadget itu ditaruh lah ya, semua miliki gadget. Kalau pubing itu kan ini ya, kalau kita ada sekarang istilah yang ada namanya mabar, main bareng ya, main bareng tapi fokusnya ke gadget ya gitu ya. Ya kan banyak sekarang ya muncul pengistilah kata-kata tersebut, tapi pubing ini sekarang nggak ada ya, kan anak muda itu nggak tahu apa itu pubing ya. Jadi sesuai apa yang saya tanyakan tadi, dengan ngobrol kita hari ini ya, sedikit saya akan mengulas tentang pubing itu sendiri ya. Memang kita kan manusia ya, manusia itu kan makhluk sosial. Nggak bisa kita terlepas dengan namanya makhluk sosial terus kita hidup sendiri-sendiri, itu nggak bisa. Kita dilahirkan sebagai manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya, kan gitu ya. Dengan asiknya gadget, dengan munculnya gadget, muncul istilah pubing, asik bermain dengan gadget tanpa menghiraukan orang lain. Ya semoga saja dengan ngobrol kita hari ini terus pubing itu bisa viral lagi kan gitu istilahnya ya. Ini penting sekali ya. Jadi karena
kita kembalikan ke fitrah kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial yang selalu interaksi antara manusia satu dengan manusia lain, saling membutuhkan satu sama lainnya. Lah kalau kita ngumpul, kita janjian, kita ngobrol, tapi dengan adanya gadget, adanya fenomena pubbing, hanya ada istilah ngobrol, ngumpul-ngumpul itu hanya sekedar istilah saja. Tapi kenyataannya orang asik dengan handphonenya sendiri, dengan gadgetnya sendiri. Entah itu main bareng, entah itu asik dengan media sosialnya masing-masing kah, bahkan asik dengan bisnisnya kah, ya, bahkan juga ya asik dengan tugas-tugasnya kan gitu ya. Kalau anak sekolah ya tugas sekolah, kalau mahasiswa ya tugas dari dosennya gitu kan ya. Jadi ya katakan ya pubbing kan gitu lah. Kita asik ngobrol, ya kita asik main, itu pubbing. Fenomena pubbing ini ya bisa katakan penyakit ya. Ya penyakit itu ya harus kita cari obatnya kan gitu. Obatnya bagaimana? Ya simpel saja ya yang untuk menyebarkan obat penyakit pubbing, untuk menyembuhkan sakit pubbing ya setidaknya itu tadi, kita harus tahu diri atau sadar diri. Kita di mana, kita dengan siapa, dan sedang apa kan gitu ya. Seperti kita ngobrol, kita ada gadget, Mbak Ali juga ada gadget ya. Ya untung kita berdua gini. Kalau ada orang tiga misalnya, mungkin orang tiga yang tidak ada hubungannya dengan obrolan kita hari ini, mungkin dia akan asik dengan gadgetnya sendiri kan gitu ya. Kalau masih berdua ya, kalau karena kita ngobrol-ngobrol gitu, memang tujuannya kita kita sharing-sharing lah. Ada kabar apa, kita saling tukar-menukar informasi kan gitu ya. Ini penting sekali ya untuk pubbing itu segera diredakan, syukur-syukur sampai disembuhkan kan gitu ya. Setidaknya harus diredakan dengan cara kita sadar diri kita sedang apa kan gitu ya, kita lagi apa kan gitu ya. Tidak mungkin kita memang awalnya pubbing itu ya asik dengan gadgetnya sendiri, dengan waktu yang luang. Misalnya ngobrol-ngobrol santai, punya gadget ya, awalnya kan gitu. Bahkan sampai kesininya, ke belakangnya meretas sampai ke dunia pendidikan. Itu tadi, trik dan tips solusinya ya tergantung. Kalau di sekolahnya tergantung dari gurunya. Kalau di kampus, kalau anak mahasiswa tergantung dari dosennya gitu. Bahkan kalau anak mahasiswa setidaknya kan orang sudah tahu sendirilah, usianya kan sudah besar, sudah dewasa, sudah tahu sendiri kalau ada orang bicara sesoknya bagaimana, seharusnya bagaimana kan gitu ya. Menghargai orang lain itu penting sekali ya. Kata-kata menghargai orang lain, kata-kata menghargai orang lain dengan adanya pubbing, menghargai orang lain itu mahal ya. Jadi kalau yang namanya mahal ya jelas bisa dijangkau atau tidak kan gitu ya. Jadi segera diredakan pubbing, kita informasikan, kita cari solusinya, dimulai dari diri sendiri ya. Sebelum kita mengingatkan orang lain, kita dimulai dari diri sendiri ya. Dengan adanya gadget, kalau dulu gini Mbak Alif, anak-anak itu kehidupan anak-anak, ya anak-anak gitu. Kita ngomong kehidupan anak-anak, ya anak-anak. Kalau kehidupannya remaja, ya bagaimana sih remaja, dewasa kehidupannya bagaimana ya. Orang tua bagaimana orang tua, kalau sekarang bagaimana. Bahkan anak-anak kadang ya bisa menjangkau
kehidupan Orang tua. orang dewasa lah kan gitu ya. Dewasa. Anak dewasa sudah bisa menjangkau kehidupan orang tua. Bahkan orang tua itu tanpa disadari dia masuk pada kehidupan anak-anak. Ya dengan adanya gadget atau pengaruh gadget itu sendiri, Mbak Lili. Ya, jadi ya semoga obrolan kita bermanfaat. Kita saling tukar informasi, kita sharing gitu ya. Ya, arahnya kalau anak-anak, kehidupan anak ya bagaimana nanti ya anak-anak, kalau dewasa ya dewasa, orang tua kan, ya. Tapi sesuai porsinya ya, Pak. Sesuai porsinya sendiri. Ya, sesuai Juga porsinya. tidak terlepas dari yang namanya kontrol. Ya, itu penting. Pubing juga gitu, obatnya diredakan dengan namanya kontrol, ya, kontrol diri kan gitu ya. Ya semoga saja pubing ini segera mereda. Kita ngomong pandemi sudah reda, Alhamdulillah. alhamdulillah. Pubing ini mungkin sudah jarang kita kan gitu ya, Mbak Alif ya, Iya. jarang ya. Ya mungkin kalau Mbak Alif ada di sekolahan, ya buatkan semacam poster stop pubing, ya kan? Ya. Hindari pubing kan gitu ya. Kita taruh di depan tembok. Bahkan kalau di masyarakat, kalau Mbak Alif ada di masyarakat ya ada bisa terhubung dengan pemerintah masyarakat, buatkan iklan poster pubing apa itu pubing. Setidaknya biar apa, manusia bisa kontrol, bisa mengendalikan diri. Jangan gadget yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan gadget. Begitu Mbak Alif ya. Gimana, ada lagi? Sudah, mungkin itu saja ya, Pak. Iya, Mungkin nanti bisa disambung lain hari, atau mungkin bisa ajak teman-temannya buat ngobrol lagi sama kita ya. Siap Pak. Jadi pesan kita untuk yang menyaksikan obrolan kita hari ini, sekali lagi kita stop pubing ya. Kita kontrol diri, kita waspada, kita sadar diri. Nah, kita manusia adalah makhluk sosial. Jadi yes, kita harus menghargai satu sama lain. Sekali lagi stop pubing. Stop pubing. Oke. Terima kasih Pak Ferry. Sekian obrolan dari kami ya, saya dan Pak Ferry. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.